jadi tukang. Pemilik kambing dipegang oleh kambing-kambing diambil oleh pemilik kebun dipegang oleh pemilik apa? Kambing. Diperbaiki sampai selesai baru kembalikan lagi. Ini juga hukum yang adil, tetapi kata Allah lebih benar keputusan Nabi Sulaiman. Karena keputusan pertama kambing hilang selesai. Itu tidak salah, tetapi ini yang lebih tepat menyenangkan dua belah pihak. Paham? Akhirnya Allah mengatakan fafahamnaha Sulaiman. Ini dalil bahwasanya bisa jadi anak lebih pintar daripada bapak. Apalagi zaman sekarang bisa jadi bapaknya bahlul. Ini dua-duanya hebat, tetapi keputusan anak lebih hebat daripada keputusan bapaknya. Ini berarti tidak mesti selalu senior selalu benar. Bisa jadi junior terkadang apa? Benar. Ya. Seperti dikatakan memang laut lebih hebat daripada sungai, tetapi ada perkara yang di sungai yang tidak ada di laut. Paham? Secara umum laut lebih hebat daripada apa? Sungai, tetapi ada perkara-perkara di sungai yang tidak dimiliki oleh apa? Laut. Di antaranya udang sungai. Lebih enak daripada udang laut. Baik. Di antaranya juga pernah terjadi permasalahan yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Sama Daud, Nabi Sulaiman sama-sama menyelesaikan satu permasalahan, dan Nabi Sulaiman lebih benar. Saya bacakan hadisnya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW bersabda, "Kanat imra'atani ma'ahuma ibnahuma, ja'a dhi'bu fa dhahaba bibni ihdahuma, fa qalat li sahibatiha innama dhahaba bibnik, wa qalat al-ukhra innama dhahaba bibnik, fa tahakkamata ila Daud alaihi salam, fa qada bihi lil kubra." Jadi ada dua orang wanita, ya, yang satu muda, yang satu lebih tua, dua-duanya bawa anak. Kemudian entah apa yang terjadi, mungkin mereka letakkan anaknya, mungkin bekerja, tiba-tiba ada serigala makan salah satu anak dari dua anak tersebut. Akhirnya anak yang masih hidup diambil oleh yang lebih tua. Si yang muda merebut, itu anak saya. Kata yang tua, anakku yang dimakan sama serigala. Yang muda mengatakan, anakku yang dimakan oleh serigala. Mereka akhirnya mengadu kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud tidak tahu ilmu gaib kalau tidak dikasih tahu oleh Allah. Kalau tahu Nabi Daud, salah yang makan. Nabi Daud tidak tahu ilmu apa? Gaib. Para anbiya tidak tahu ilmu gaib. Ini sudah dalil terlalu banyak. Ya. Terlalu banyak dalil seperti ini. Contohnya Nabi Sulaiman yang pasukannya jin-jin saja tidak tahu ilmu gaib. Ternyata ada kerajaan Ratu Balqis tidak tahu. Yang kasih tahu siapa? Gunung Hudhud. Intinya, maka akhirnya mereka mengadu kepada Nabi Daud. Nabi Daud berhukum dengan zahir. Dia tidak tahu perkara gaib. Dia melihat yang perempuan lebih tua sedang gendong sang anak. Yang muda menuntut, itu anak saya. Dan berdasarkan kaidah, asalnya anak berada di pegangan apa? Ibunya. Asalnya demikian. Maka akhirnya Nabi Daud berhukum bahwasanya itu anak milik apa? Ibu yang tua tadi, yang memegang anaknya. Kemudian fakharaja ta'ala Sulaiman. Akhirnya mereka berdua melapor kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Sulaiman bin Daud, luar biasa ya. Bapaknya soleh, anaknya juga soleh, luar biasa. Fa'akhbarata, kemudian keduanya pun mengabarkan kejadiannya. Sama-sama nuntut, itu anak saya, itu anak saya. Anak yang dimakan oleh serigala, anak yang dimakan oleh serigala. Ribut, tua dan muda. Maka Nabi Sulaiman berkata, "Ituni bisikin, tolong ambilkan pisau. Asyukkahu bainahuma, saya akan belah anak ini menjadi dua, setengah buat kamu, setengah buat kamu." Akhirnya yang muda mengatakan, "La taf'al, yarhamukallah. Huwa ibnuha." Kata yang muda, "Jangan Sulaiman, itu anaknya, sudah ambil aja." Yang besar diam aja. Maka Nabi Sulaiman tahu ini anak milik apa? Yang muda. Karena yang kasihan sama anak itu siapa? Pasti ibunya. Ya. Akhirnya Nabi Sulaiman dengan firasatnya kemudian menghukum bahwa ini anak bukan milik yang tua, tapi milik yang muda. Sulaiman benar, Nabi Daud apa? Salah. Nabi Daud salah kali ini. Salah. Tapi sebenarnya hukum yang dibuat Nabi Daud berdasarkan dalil kuat. Karena hukum asal, kalau orang datang rebut-rebutan sama ini nggak punya dalil lain. Ini barang saya dibuat, tapi yang pegang antum. Ini mobil saya, itu mobil saya diambil. Mana? Nggak ada bukti. Mana bukti dia mencuri? Nggak ada. Nggak ada bukti lain, maka hukum asalnya pemilik yang memegang barang itu miliknya, itu hukum asalnya. Ya. Karena tidak ada korina, tidak ada indikasi yang lain, maka Nabi Daud berhukum bahwasanya anak itu milik perempuan yang besar. Tapi Nabi Sulaiman dengan kecerdasannya, Allah berikan kepemahaman, maka dia menggunakan trik yang lain. Akhirnya ketahuan bahwasanya itu adalah milik yang muda. Ya. Sebutkan ada seorang lelaki, kisah di zaman kaum muslimin, ada seorang lelaki menitipkan barang
Lapor ini fulan, saya titip barang sama dia, dia sekarang mengingkari. Ya. Kata yang penuntut, ya, ini dafatul mal ilaih, saya tadi kasih harta sama dia, titip sama dia. Kemudian Iyas bin Mu'ayyib berkata, siapa saksimu? Kata mereka, kata dia, aku meletakkan, menyimpankan uang kepada orang ini, tipu sama orang ini, di tempat ini dan ini, namun tidak ada orang lain, cuma kita berdua aja. Nggak ada saksi, repot kan? Dan kalau tidak ada saksi, berarti tidak boleh dia ngambil uang tersebut. Hukum asal, uang yang berada pada seorang berarti milik orang tersebut. Sekarang uang ini berada pada temannya. Saya cuma ngaku-ngaku aja. Itu uang milik saya titip. Mana buktinya? Nggak ada. Kalau semua penuntut dibenarkan, saya bisa, oh itu rumah saya. Mana buktinya? Itu rumah saya pokoknya. Ya udah ambil, nggak bisa. Harus ada buktinya. Mana bukti itu rumahmu? Mana buktinya kau titip uang sama dia? Nggak ada. Ada saksi yang lain? Nggak ada. Saya sendirian. Akhirnya kata Iyas bin Mu'awiyah bertanya, fa ayu syai'in kana fi dzalikal mawdi'? Ada benda apa di sekitar tempat tersebut? Kata yang menuntut, ada sebuah pohon. Akhirnya kata sang hakim Iyas bin Mu'awiyah, fantaliq ila dzalikal mawdi', unzur ila syajarah, fala'alla Allah ta'ala yuwaddih laka hunaka ma yubayyin laka haqqak, la'allaka dafanta malaka ila syajarah wa nasita fatadhakkar idza ra'aita syajarah. Kata Iyas bin Mu'awiyah, pergi aja, kau pergi ke tempat tersebut. Itu pohon, coba kau gali di bawahnya. Mungkin ada barangmu di situ. Mungkin kau lupa, kau pernah taruh situ, kau tidak titip sama dia. Kau taruh di bawah situ, terus kau lupa. Mungkin kalau kau lihat pohon nanti kau ingat. Ini, ya dia jelas ingat, maksudnya barang dia ingat sama laki-laki tersebut. Dan ini keputusan hakim, maka akhirnya dia jalankan. Dia pergi menuju ke pohon tersebut, ya dia tahu tidak akan ada barang di bawah pohon tersebut. Namun apa lagi? Maka dia berjalan menuju pohon tersebut. Kemudian orang yang dititip mau pergi. Kata Iyas, ente duduk. Tunggu sampai dia kembali. Tunggu sampai dia apa? Kembali. Jadi orang ini mengatakan, saya tidak pernah bertemu dengan orang ini. Kami tidak pernah bertemu tempat tertentu. Pokoknya saya tidak pernah dititipin barang sama dia. Ya. Dia mengaku tidak pernah bertemu dengan orang ini, dititip barang di mana, tempat mana dia nggak tahu. Akhirnya waktu dia mau pergi, yang dititipin mau pergi, kata sang hakim, ente duduk dulu sampai temanmu kembali. Kemudian dia duduk nunggu Iyas bin Mu'awiyah mulai melihat permasalahan-permasalahan yang lain. Kemudian setelah beberapa lama, kemudian dia tanya, fulan, temanmu sudah sampai nggak kira-kira? Kata dia, belum. Ketahuan. Ente kok bilang katanya nggak pernah ketemu dia, ente bilang belum apa? Belum sampai. Berarti ente tahu tempat itu. Nah, jadi hakim jangan bahlul-bahlul. Disebutkan juga ada orang datang kepada dia. Ada orang, dia pergi ke Iyas bin Mu'awiyah, kemudian dia ingin mengembalikan budak wanita yang sudah dia beli. Kemudian yang penjual tidak mau terima. Saya sudah jual, kenapa dia mau kembalikan? Iyas bin Mu'awiyah bertanya, kenapa kau jual? Kembalikan budak wanita ini. Kata, ini budak bodoh, tidak sesuai harapan. Dia tidak bilang kalau budak ini bodoh sekali. Kalau budak ini bodoh sekali, saya ngapain beli? Dia tidak jelaskan aib, ini aib parah. Akhirnya budak Iyas bin Mu'awiyah bertanya kepada sang budak wanita, dua kakimu mana yang lebih panjang? Kata dia, yang ini lebih panjang. Berarti bodoh betul. Kemudian tanya lagi, kau ingat waktu kau dilahirkan? Ya, saya ingat waktu saya dilahirkan. Kembalikan itu. Ini budak bahlul. Tapi hadirin hadirat subhanahu wa ta'ala, intinya Nabi Daud alaihissalam, ya, demikian cerita yang sampai kepada kita. Akhirnya beliau meninggal, ya, pada waktu umurnya 100 tahun. Bagaimana kisahnya? Diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanad yang hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Imam Tirmidzi berkata hadis hasanun sahih. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah, "Lamma khalaqa Allah Adam masala dhahri fa saqata min dhahri kullu nasamatin wa khaliquha min dzurriyyati ila yaumil qiyamah." Tatkala Allah menciptakan Nabi Adam, Allah pun mengusap pundak Nabi Adam alaihissalam. Maka keluarlah seluruh nyawa-nyawa yang akan Allah ciptakan. Allah nampakkan nyawa-nyawa tersebut yang akan Allah ciptakan dari seluruh keturunan Nabi Adam alaihissalam. Maka nyawa-nyawa tersebut diperlihatkan seluruhnya di hadapan Nabi Adam alaihissalam. Dan di antara keturunan Nabi Adam alaihissalam tersebut ada seorang laki yang wajahnya bercahaya.